Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu. Alhamdulillah. Teu aya nu hareeng teu aya. Alhamdulillah. Mun hareeng mah disimbut we nya ibu. Ibu ieu teh kamarana sigana nuju saribuk murang kalihnya. Ayeuna teh usum ujian. Teras bade libur. Biasa ibu-ibu mah lamun murang kalihna ujian atanapi libur ngaredul ngaos biasa teh botram gitu nya. Nah ibu ayeuna teh judulna naon ibu? Adab-adab di dalam ukhuwah Islamiyah. Ari ukhuwah Islamiyah teh naon? Cing aya nu terang teu? Persaudaraan di dalam Islam. Berarti kita teh saudara tuh. Semuanya, semua muslim bersaudara. Tos kararenal teh acan ieu teh. Oh atas. Sapali? Tos sabaraha lami ngaos di dieu? Tos lami. Nah geuning sapalih keneh wae. Oh gentos-gentos. Cing ibu ieu nu gigireun sahana mina? Senior, make jeung senior sagala. Ibu tos kenal ieu. Atas ada yang nak kenal, henteu teu acan, kenalan atuh. Kapan wargi orang teh? Nya, ibu pami orang wargi mah orang teh kedah kenal. Ngarangke pami pendak di jalan, ketemu di jalan, dina angkot, di ongkosan kan gitu. Lumayan kan ya? Unsur. Modus. Memang harus seperti itu. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam itu ibu lebih kuat ikatannya daripada persaudaraan sedarah senasab. Betul. Itu lebih kuat ikatannya itu. Jadi kita itu diikat oleh agama kita Islam, oleh keimanan kita kepada Allah. Makanya kalau ibu membaca sejarah para nabi atau sejarah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terkadang ada anak sampai berperang dengan orang tuanya karena beda apa? Beda akidah. Gitu. Walaupun dalam kondisi normal beda akidah, tetap kita harus berbakti kepada orang tua. Tapi kalau harus memilih antara orang tua dengan nabi, maka nabi lebih kita cintai daripada orang tua kita. Kenapa? Ikatan Islamiyah kita, imaniyah kita itu lebih kuat daripada ikatan nasabiyah atau damiyah darah kita. Ya. Makanya Islam itu ibu tidak mengenal batas-batas teritorial. Misalnya, oh itu Palestina tuh ayeuna nuju dibom, keun we da eta mah batur. Oh tidak, mereka adalah saudara kita. Selama agamanya Islam, mereka beriman kepada Allah, menghadap ke kiblat ketika sholat. Walaupun beda negara, maka dia adalah saudara kita. Jadi masalah Palestina, masalah kita juga. Gitu ya. Sekarang saudara kita sedang menderita di Palestina. Mereka butuh bantuan kita, butuh doa kita. Dibantu henteu Bu? Dibantu. Walaupun di Indonesia masih banyak masalah, iya.
Tapi bukan berarti kemudian kita apatis dengan saudara kita di mana? Di Palestina. Kenapa Islam itu menembus batas-batas negara? Atos ngabantosan ibu? Alhamdulillah. Doakeun si bedul Israel teh sing eleh tah. Naon ari bedul teh ibu? Bedul teh anak bagong. Nyada ari eta masih gana turunan monyet jeung babi hungkul ibu dina Quran kan kitunya cek Allah teh kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Tah sigana teh turunana eta teh sarakah sok monyet ibu dipasihan cau seleweg weh pinuh keneh eta teh samutut nyanak deui ku leungeun anu kenca anu katuhu nyanak deui teu acan sampe anak nyepeng teh bu. Matak Israel mah tinggali tamu asalna teh eta teh ibu nya tamu gitu, tidak punya negara, masuk ke Palestina, diberi tempat oleh orang Palestina, ngadon ngarampok si bedul teta. Matak doakeun ibu sing eleh sing hancur sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan mereka terusir lagi dan tidak punya negara lagi mereka itu. Da eta manu umat Islam, tanah wakaf Palestina mah ibu. Tanah para nabi. Hampir semua nabi pernah sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan nabi ketika mau berangkat kemana? Mi'raj itu, nabi mengimami seluruh nabi di Masjidil Aqsa. Ari nabi sadayana aya sabaraha? 124.000 sadayana teh. Nabi mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Jadi eta manu urang ibu. Gitu ya. Punya saudara-saudara kita di Palestina dan itu wakaf untuk seluruh kaum muslimin. Makanya harus kembali lagi kepada kita itu. Oleh sebab itu saudara kita di Palestina doakan ibu ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemenangan oleh Allah. Yang wafatnya mendapatkan gelar syuhada. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu ibu keimanannya Masya Allah ya. Coba ibu anak-anaknya dibunuh. Saudaranya ditembaki, rumahnya dihancurkan, tapi mereka masih memuji Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu keimanan macam apa ibu? Sampai seperti itu. Dan sekarang banyak orang barat, orang kafir yang tertarik mempelajari Al-Quran setelah melihat kekuatan imannya orang-orang Gaza. Kita jangan merasa lebih iman kita dari mereka ibu. Kalau iman kita lebih dari mereka, urang nu dibomna. Kan orang mah teu boga duit kayak ngarasulah. Nya. Jangar saeutik ngarasulah. Komo lamun dibom siga nanti aduh. Mata keimanan orang Gaza itu Masya Allah ibu ya. Sampai Allah mengujinya seperti itu. Kata Nabi ujian itu seukuran dengan agama seseorang. Semakin bagus agamanya, semakin besar ujiannya. Semakin enteng agamanya kata Nabi, maka ujiannya pun disesuaikan dengan agamanya. Mata lamun orang teu diuji ku Allah teh, berarti agama kita remeh temeh. Keimanan kita lemah, matak diantep ku Allah oge lamun diuji bisi pakojot akidahna gitu. Nah, oleh sebab itu ibu, saudara kita di Palestina, saudara kita di Rohingya, saudara kita di Uighur Cina yang ditindas oleh orang-orang kafir itu, kita doakan. Mereka semuanya adalah al-ikhwan, al-muslimun, saudara-saudara kita di dalam apa? Islam. Gitu. Jadi orang warginya, abdi wargi ibu sanes. Nah, tarang ngajajanan atuh ka abdi teh. Tarang ngajajanan baso ibu mah, baso akung. Gitu. Sugan aya nu nganteran Pak Ustad ieu baso atuh ari wargi mah kudu ngajajanan ka abdi teh ibu. Nah, ibu dina Al-Qur'an cobi diaos dina Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara mereka. Jadi lamun aya nu pasehat teh ulah dikomporan ibu.
ngadon di komporan beuki panas. Kunaon ibu buat pasea jeung si eta ngahina ka abdi nya ibu baheula oge. Ngobrol ka abdi teh. Ceuli ibu sagede nyiru cenah kitu. Bari jeung pegek teh anu teu pantes na ibu teh. Bari jeung hirup deui cenah kitu. Ieu mah lain didamaikeun. Padahal mendamaikan orang yang berselisih walaupun harus berbohong itu dibolehkan. Berbohong yang dibolehkan itu diantaranya mendamaikan orang nu berselisih. Cek si A teh kasih B itu si C hayang damai. Maknya nya padahal henteu si C teh. Sumping kasih C itu cek si A cenah damai gitu. Maknya nya papandak we tungtungna teh. A maneh hayang damai jeung urangnya henteu kan maneh henteu cenah pasea dewe tungtungna teh gitu. Da kapanggih ngawadul si B teh gitu. Tapi dibolehkan ibu. Makanya kata Allah, kalau ada orang beriman bertengkar, fa aslihu baina akhawaikum, damaikan. Malah jadi kompor urang mah. Jadi ibu tong sok pasea jeung wargi mah nya. Ada kesalahpahaman dibicarakan dengan baik, dengan hati tenang, pikiran yang tenang, jangan emosi. Ada perbedaan dibicarakan. Kadang-kadang orang mah beda permasalahan pikih pasea. Nu hiji kertahiyat curugna, nu hiji deui utek-utekan pasea. Nepikeun ka gelut di masjid. Cenah orang marek ngajieun masjid sorangan. Kunaon eta lieur nempo curug si eta cenah utek-utekan wae. Atuh ibu tinggali curug sorangan keur salat teh. Ibu mah ongko tahiyat nempo curug batur. Masing-masing we curug mah tuh. Make jeung ditewak curugna teh geura. Nya ditalian. Pindah ka dieu tewak ku belah dieu. Tungtungna kikieu anu di tengah-tengah. Masing-masing ibu perbedaan fikih mah dari dulu juga ada. Makanya ada fikih 4 mazhab. Ya, Abu Hanifah, Imam Malik, saha deui? Syafi'i, Imam Ahmad, sok parasea tara. Tara. Imam Ahmad tara kunut, Imam Syafi'i kunut, tapi sugan pasea dan henteu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Mereka murid dan guru, tapi punya ijtihad masing-masing di dalam fikih dan mereka saling tasamuh, toleransi dalam urusan fikih. Ya, ieu rek Ramadan sakedap deui mudah-mudahan dipaparinan yuswa urang. Paseana urusan naon kana Ramadan ibu cing? Taraweh. Saya marek ka ditu 2-3 di itu mah. Saya mah ka dieu 11 nah. 2-3 mah bid'ah cenah kitu 11. Pasea Bu, ari balik papanggih deui di jalan. Sugan teh rek nepikeun ka subuh salatna teh pada 10 menit beres ibu. Nu 11 10 menit, nu 2-3 10 menit. Papanggih deui di jalan. Engke teh lebaran teh sasalaman deui. Ramadan tahun payun pasea deui. Ibu, nu namina ulama fikih masing-masing punya dalil. Ya, masing-masing punya dalil. Setiap pendapat ada dalilnya. Ibu boleh berbeda, silahkan berdiskusi. Tapi tong pasea, da teu salat taraweh ge teu naon atuh. Salat taraweh hukumna naon? Ari pasea haram. Nya, urang mah marebutkeun nu sunah bari jeung pasea. Da teu salat ge teu naon. Abdi mah moal salat kunaon hoream wareg keneh bisi olab. Kan ibu mah sok kitunya. Keur buka teh kan segala diasupkeun ibu mah. Dimulai seblak teh macam-macam ceker jeung segala rupa. Tuluy aci deui naon aci cimol, cilok, cilung, cimin, cirambai. Abal cimin, aci bervitamin. Nepikeun ka kamarkaan ibu teh salat taraweh ari sujud olah bijil deui kan gitu. Cenah abi mah moal taraweh, da teh nanaon teh taraweh ge. Tapi paseana doraka. Tah ayeuna rek pilpres tahun 2024 beda pilihan
ibu mah nomor hiji, ieu nomor 2, aya nu nomor 3, eta sakeluarga saimah pasea. Bari jeung rek kapilih saha wae ge anggar we salangsara geuning urang teh. Sugan teh milih si eta teh bakal beunghar, urang teh peke henteu. Paseana nya. Nya, ibu beda pandangan politik, beda pilihan. Jangan sampai memutus tali ukhuwah Islamiyah. Ikatan keimanan kita kepada Allah itu lebih mahal dari apapun, ibu. Dari hanya sekedar capras, cupras, capres. Gitu ya. Pilkada, pilkadut dan semacamnya. Pilkabe. Naon bedana pilkada jeung pilkabe, ibu? Cing. Naon? Pilkabe mah lamun poho jadi. Pilkada mah mun jadi poho tah kitu bedana teh eta teh. Mata teu kudu pasea kudu kitu, ibu tong terlalu dianggap penting lah. Kamari ge geuning nu dibela-bela ayeuna mah geus beda deui nya. Urang teh nepikeun ka ngabela-bela kitu kudu ieu kudu si ieu kitu lamun teu riweuh ibu geuning poho we ka urang mah geus jadi mah ibunya. Nah mata kita mah ukhuwah Islamiyah jaga, ibu. Jangan sampai kita bertengkar hanya karena urusan remeh-temeh yang mudorotnya lebih besar. Kita bersaudara di dalam Islam. Lamun aya nu pasea, damaikan di antara mereka, kata Allah. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga ukhuwah Islamiyah itu bagian ketakwaan kita kepada Allah. Mendamaikan orang yang berselisih bagian dari ketakwaan kepada Allah. Dan dengan ukhuwah itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ibu bayangkan sekarang di Sudan, ibu, sedang terjadi perang saudara ayeuna teh. Perang saudara sesama muslim. Memperebutkan apa? Kekuasaan. Ibu kira-kira lamun ibu di Sudan tiasa ngaos siga kieu teu? Moalnya rek kaluar bumi wae sieun ditembak urang teh. Hidup tidak aman, tidak nyaman. Cing jelegur pistol bedil, bom di ditu di dieu. Urang mah ibu tadi gugah teh nya di dalam keadaan aman, sehat, punya makanan hari ini tos sarapan sadayana ya teh. Ayeuna teh acan sarapan ngacung, bisi salatri. Sudah semua, maka kata Nabi, kita seolah-olah memiliki dunia dan seluruh isinya. Nikmat ibu rasa aman itu. Ya, oleh sebab itu ada dua nikmat yang Allah berikan. Kalau dua ini ada, seolah-olah kita punya segalanya. Apa? Nikmat aman dan nikmat kenyang. Li ilafi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tuh, rasa kenyang dan rasa aman, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu mahal. Makanya jangan diotak-atik dengan menyebarkan berita bohong, berita dusta, sampai orang bertengkar antara satu dengan yang lain. Bahkan dari dunia maya bisa merembet ibu ke dunia nyata hanya karena lisan kita yang berdusta. Makanya hati-hati. Ya, ini amanat dari Allah. Kalau ingin dirahmati oleh Allah, jagalah ukhuwah Islamiyah. Damaikan yang bertengkar dan berselisih di antara kita. Jangan sampai berpecah belah. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Tali Allah itu apa ibu? Al-Quran. Gitu ya, Al-Quran. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Wala tafarroku, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah.
Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan. Dulu ibu, orang-orang kafir Quraisy itu kan berkabilah-kabilah ibu. Ada kabilah ini, ada kabilah itu. Mereka saling berbangga dengan kabilahnya masing-masing, merendahkan kabilah orang lain. Mereka senang berperang ibu, hanya karena urusan-urusan sepele. Ketika Nabi datang ke Madinah, itu ada dua kabilah besar di Madinah itu, Aus dan Khazraj, dan mereka sudah bertempur selama 40 tahun. Saling membunuh di antara mereka. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi mendamaikan mereka. Nabi ikat dalam satu nama, yaitu Ansor. Kemudian Nabi damaikan, Nabi persaudarakan antara Ansor dengan Muhajirin yang datang dari Mekah. Mereka saling berbagi ibu. Bahkan sampai ada Abdurrahman Abdurrahman bin Auf ya, yang dipersaudarakan dengan kaum Ansor, itu ketika datang dalam keadaan miskin. Sini, kamu mau apa? Saya punya istri 4 katanya. Kalau kamu mau, pilih satu di antara mereka. Yang paling kamu cintai, kamu sukai, nanti aku ceraikan setelah habis masa iddahnya, silahkan nikahi. Cobi lamun abdi ditawisan kitu kumaha bu eta? Nolak moalnya bu, nolak ulah bu. Mun abdi dipase bari jeung geulis geuning panggelisna gitu. Yang nu ieu abdi mah tah kitu tah. Gitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak bu. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saja pasar kepadaku katanya. Gitu bu. Kemudian Abdurrahman bin Auf berangkat ke pasar, ngambil barang dari orang lain, jualan sampai menjadi orang yang kaya raya. Gitu. Itu teh apa sih yang mendorong sampai mau menyeraikan istri untuk saudaranya itu? Itu apa itu? Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ibu ulah sok pedit kata tangga teh. Ya, ulah sok pedit. Jangjang lamun si ibu itu datangnya bejakeun mah keur indit. Kan gitu ibu mah. Jang si emak aya, teu aya nuju angkat. Ka mana ke urang taroskeun heula cenah. Kapanggih we tungtungna teh. Ma angkatna ka mana cenah. Pek teh nyumput tukangan lomari. Ulah sok pedit ibu kata tangginya. Kalau tetangga butuh bantuan, selama kita mampu bantu. Kalau masak kata Nabi, kemudian kita masak kuah, bau harumnya sampai ke tetangga, perbanyak kuahnya kata Nabi. Kemudian beri tetangga. Ngan kade tong kuahna hungkul kade. Kudu jeung dagingna eta teh. Bisi tetangga teh aing hiuk teh nahe teh eueuhan. Bu naha wah dagingan, kapan cek Nabi ke kuahna hungkul cenah kitu. Jeung dagingna pugu. Mah nyarek diuyup, disuruput. Ya, kalau tetangga sakit, apa yang ibu lakukan? Nengok. Tengok. Gitu. Kenapa? Suatu saat ketika kita ditimpa musibah, siapa yang pertama kali membantu kita? Tetangga kita. Moal nu jauh moal sugan ibu teh nelpon abdi, Pak Ustad ya abdi nuju teu Damang pangalongokeun. Ada keluarga ibu yang meninggal, siapa yang mengurus jenazahnya? Tetangga itu. Mereka yang mengurus jenazah, yang membawa ke kuburan, mereka yang menggali kuburnya. Makanya Nabi menjadikan tetangga itu, sampai Nabi mewasiatkan tetangga kepada kita itu. Bahkan Jibril pun mewasiatkan tetangga kepada Nabi. Sampai Nabi aku mengira Jibril akan menjadikan tetangga bagian dari ahli warisku. Saking besarnya. Iya mah ibu kamari aya dina beritanya ibu. Eta tetangga unggal isuk-isuk saatos BAB ibu. Itu BAB-nya dibuang di teras tetangganya. Ada kamera CCTV ibu. Ada kamera CCTV. Dina pispot teh wur ka teras. Hasad dengki karena tetangganya ini mendapatkan bantuan untuk perbaikan rumah. Keun we atuh da rezeki nah.
Ya, dengki hasad seperti itu membakar amal sebagaimana api membakar kayu bakar. Dosa besar. Aya nu sok julid kata tangga di dieu cing acung. Ulah ibunya jeung tatangga mah kudu akur ibu, dosa besar gitu. Bahkan kalau kita punya sesuatu lebih beri ke tetangga. Tetangga butuh pinjaman kita kasih. Gitu. Nah, jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah dan ingatlah nikmat Allah ketika kalian bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, dan Allah melembutkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan nikmat Allah itu kalian jadi bersaudara. Tuh, jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat persaudaraan. Kalau kita memecah belah berarti kita kufur nikmat. Dan kalau kita kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kata Allah. Dan dulu kalian berada di pinggir jurang api neraka. Fa'an qadzakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, dan begitulah Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tandanya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Nah, ibu tahu enggak ciri-ciri ahli surga nanti? Pekerjaan ahli surga, engke lamun ibu lebet ka surga, di antara amal atau kegiatan yang akan dilakukan oleh kita di surga nanti itu adalah ngumpul-ngumpul, ibu. Kita itu akan ngumpul, ngobrol. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 47, lihat ibu. Di antara ciri ahli surga, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin, dan kami cabut dari hati mereka itu, apa yang dicabut? Ghil, dengki. Ikhwanan, mereka akan bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, mereka duduk-duduk di atas kasur sambil berbincang-bincang. Tah, ahli surga mah gitu. Makanya kalau ibu ingin seperti ahli surga, semenjak di dunia sok akur jeung dulur. Loba ngariung, ngobrol. Itu teh pekerjaan ahli surga. Ngan ulah we ari ngawangkong nu teu pararuguh mah kongres. Ngawangkong teu beres. Cuma di antara ciri ahli surga mah ibu tidak punya dengki kepada sesama apa? Muslim. Itu ciri ahli surga. Ibu, suatu hari Nabi tuh ngobrol dengan para sahabatnya di dalam masjid. Kemudian Nabi melihat ke pintu masjid, kata Nabi, sebentar lagi akan ada ahli surga yang masuk dari pintu ini. Sahabatnya kan penasarannya. Sahabatnya ninggalikeun we sahanya ieu ahli surga teh gitu. Kemudian masuklah seorang laki-laki, ibu. Rambutnya masih basah dengan air wudhu. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat. Terus pulang. Ada seorang sahabat yang duduk penasaran. Iya teh kenapa sih, apa rahasia amalnya sampai Nabi mengatakan dia ahli surga. Dituturkan, ibu. Diikuti sampai ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, si sahabat ini minta izin untuk bertamu selama 3 hari. Diizinkanlah. Karena batas waktu bertamu itu berapa, ibu? 3 hari 3 malam. Gitu ya. Selama di rumah ibu 3 hari 3 malam diperhatikan amalnya itu apa sih sampai Nabi mengatakan dia ahlu surga. Dan diperhatikan ibu, sholat malamnya biasa, puasanya biasa, tidak ada istimewanya amalannya itu, ibu. Sampai hari ketiga sebelum pulang dia bertanya,
Sebetulnya saya teh penasaran mondok di rumah kamu teh. Penasaran apa? Kata Nabi, kamu ini ahli surga. Sebetulnya amalan kamu itu apa sih? Sampai bisa seperti itu. Kata dia, aku gak punya amalan istimewa ya seperti yang kamu saksikan. Cuma sebelum aku tidur aku suka berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang dengki kepadaku. Dan aku berdoa kepada Allah supaya aku tidak punya rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Ternyata rahasianya itu ibu, tidak punya rasa dengki kepada orang-orang beriman. Sampai Nabi mengatakan dia termasuk ahli surga. Kenapa? Karena di dalam surga rasa dengki itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ibu, masih punya rasa dengki sama saudara? Sama teman, sama tetangga? Biasanya rasa dengki itu muncul karena apa sih ibu? Karena apa? Karena kita merasa dia itu selevel dengan kita tapi kok hidupannya lebih baik. Ya, ibu pernah nggak merasa dengki ke Bapak Presiden Jokowi misalnya? Menjadi presiden abis itu. Pernah tuh? Nggak pernah ya? Atau sama siapa orang terkaya di dunia teh? Elon Musk misalnya. Ini aing mah dengki kasih Elon Musk. Boga pabrik mobil ari abdi teu boga. Kenapa kita nggak pernah merasa dengki? Karena kita sadar kemampuan dia di atas kita. Tapi ketika ada teman yang selevel dengan kita, tapi faktanya hidupnya lebih sukses dari kita, nah, biasanya di situ mulai muncul dengki. Ya. Dan biasanya ibu orang dengki itu karena profesinya sama. Ustadz itu akan dengki kepada siapa? Ustadz lagi. Moal aya ustadz dengki ke tukang cilok misalnya. Nih aing mah euy ternyata tukang cilok loba kitu cilokna. Dengki saya mah kasih. Moal ibu. Ya, pasti tukang cilok dengkinya dengan tukang cilok lagi. Kecuali mun tukang cilokna ustadz gitu tah. Ya, tapi itu dengki bukan karena ciloknya, tapi karena keustadannya gitu. Dan dengki di antara ahli ilmu itu biasanya lebih ketimbang dengki di antara orang awam. Apa faktornya? Kadang-kadang nah hanya si eta mah jamaahna leuwih loba cenah. Kuring masa eutik wae jamaah teh. Eta deui. Bari jeung narundutan cenah ngajina teh. Nah itu Bu, hal-hal seperti itu. Makanya hati-hati itu. Ahli ilmu biasanya dengki di antara mereka lebih apa? Lebih besar, sampai ada sebagian ahli ilmu yang berusaha menggiring jamaah supaya tidak ngaji kepada ustadz itu. Menyebarkan isu-isu, wah kade ustadz ieu mah sesat, ustadz ieu mah sesat, padahal henteu. Sama-sama ahlu sunnah, tetapi kemudian disesatkan hanya karena iri melihat jamaahnya itu. Banyak yang seperti itu ibu. Hati-hati, nu kitu mah lain ahli surga nu kitu mah. Ahli surga itu tidak punya rasa dengki di dalam hatinya kepada sesama muslim. Bahkan dia bersyukur kalau melihat saudaranya maju. Bersyukur kita melihat saudara kita lebih dari kita. Kudu nama kitu. Ya, harusnya mah seperti itu. Nah, kemudian ibu, di dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mu'min lil mu'min, sesungguhnya seorang mukmin untuk mukmin yang lain kalbunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti masjid ini, ada pondasinya, ada tihangnya, ada dindingnya, ada lantainya, ada atapnya, semua saling menguatkan antara satu dengan yang lain, maka masjid ini berdiri kokoh dan megah. Kita bisa mengaji di dalamnya. Coba lamun tihang aing-aingan, ya, tidak mau saling menguatkan antara satu dengan yang lain, hancurkan satu tihang masjid ini ibu, maka akan hancurlah semuanya. Maka kata Nabi, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan.
wa syabbaka asabi'ahu, kemudian Nabi melakukan ini. Kata Nabi seperti ini. Saling apa? Menguatkan. Saling menguatkan. Kemudian dari Nu'man ibn Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minin, pemisalan orang-orang yang beriman itu, fitawadihim wa tarahumihim, di dalam rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, mislul jasad, seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh. Idashtaka minhu adwun, kalau ada satu bagian tubuh yang merasa sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh jasadnya akan merasakan demam dan sulit tidur. Ibu lamun ti tajong nu ngagorobok naon? Mulutnya. Nu nangis soca, nu niup mulut, nu ngusapan panangan. Nu nyandak landong panangan. Lieur nu lieur naon? Mastaka. Tuluy we panas tiris ibu teh, sawewengi teu bisa kulem. Gara-gara cingir ti tajong eta teh. Sugan ibu ti tajong cek mulut ibu teh sia, rasakeun sia. Cenah. Nah atuh teh nempo atuh curug ngagi cingir kan teu nya. Terus ibu teh hare-hare we teh diobatan, cek si singir teh meuni tega cenah si ibu, ieu abdi geutihan teh diubaran kieu. Kapan henteu ibu? Semua anggota tubuh kita bereaksi ketika kaki kita sakit. Ibu teh naon humarurung, cek orang Sunda mah. Bari jeung aduh-aduhan, begitulah seorang mukmin. Makanya kita merasa sedih dengan apa yang menimpa saudara kita di Palestina, Ibu. Kita merasa sedih dengan saudara-saudara kita Rohingya yang terombang-ambing di tengah lautan, membawa bayi, membawa anak-anak, ada yang tenggelam. Ketika mendarat diusir lagi, berangkat lagi mendarat diusir lagi. Ibu tega melihatnya? Teu tegangan teu bisa nanaon orang teh. Ya, hanya bisa berdoa kepada Allah semoga Allah melindungi mereka. Sakit ketika melihat anak-anak Gaza kepalanya hancur, Ibu. Tubuhnya terbelah, ususnya terburai. Seorang ayah menggendong anaknya sambil berlari-lari menangis mencari perlindungan, Ibu. Anak-anak teriak-teriak. Urang teh menangis hati kita. Ngan teu bisa nanaon hungkul gitu. Tapi apa yang orang-orang Gaza katakan kepada orang Indonesia? Katakan kepada orang Indonesia, satu hal yang paling kami butuhkan dari mereka yaitu doa. Lihat Ibu betapa iman mereka begitu kuat karena mereka tahu ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat orang Gaza dibom, orang-orang Rohingya diusir, orang-orang Uighur di penjara, kemudian tidak ada sedikit pun simpati. Wah, ini di mana keimanan kita ini? Ya, berarti kita tidak punya rasa iman. Gitu, kita tidak punya rasa iman. Nabi mengatakan orang-orang beriman itu seperti satu jasad. Apabila satu jasad merasakan sakit, maka tidak bisa tidur. Gitu ya, merasakan demam seluruh tubuh itu. Oleh sebab itu Ibu, ya, di antara orang yang akan dilindungi oleh Allah Ibu pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan siapa? Allah. Siapa saja? Kata Nabi sab'atun, ada 7. Yang akan Allah lindungi pada satu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama al-imamul adil, kata Nabi. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin zalim, pemimpin tukang berbohong, pemimpin yang tidak sayang kepada rakyat, jangan harap akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatin rabbih, seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika pemuda yang lain kerjaannya cuma main, Ibu, nongkrong-nongkrong, berpacaran, main video game, ke bioskop, di mall, dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu muallakun fil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kemanapun dia pergi, hatinya selalu ingin mampir di masjid. Tidak ketinggalan sholat berjamaah di mana? Di masjid. Rindu kepada masjid hatinya itu. Kemudian apalagi yang keempat ya? Rajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu lamun gaduh rerencangan, punya teman, dasari pertemanan kita itu karena Allah, bukan karena kepentingan. Kadang-kadang ada ibu orang-orang yang datang kepada kita teh karena butuh nah hungkul. Keur teu butuh mah hare-hare we, tak urang mah ulah siga kitu. Jangan sampai kita berteman itu karena ingin mengambil sesuatu dari dia. Tidak. Kita berteman dengan seseorang karena kita ingin memberi. Kalau kita berteman hanya ingin mengambil sesuatu, ibu, ketika sesuatu itu tidak ada, beres pertemanan itu. Tidak akan manjang. Tapi karena Allah ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang kita butuhkan dari dia, kita akan terus menjadi teman dan sahabat. Ya. Berkumpul karena Allah, saling mengingatkan di antara kita, mengingatkan ketaatan, mengingatkan agar selalu datang ke majelis ilmu. Lamun melakukan maksiat dilarang, itu teman yang baik ibu. Iya marek ngaji, kamana rek ngaji? Kedoilah ngaji mah, bosen. Ngadengkeun ustaz ngacapruk, tunduh, mending urang botram yuk. Kamana eta kadinya kabelah dinya tah, ka balong. Der mengkol ibu teh botram. Ngaji nah henteu tah nu kitu matong di baturan. Itu teman yang tidak baik. Ibu teh rek ka pangajian, ibu rek ka mana? Ieu ngaos ka masjid. Kedeui lah. Urang senam yuk. Ganti-ganti ku lejing kan. Ganti we ku lejing ibu teh. Balik deui ka bumi. Nu rek ngaji teh ngadon senam. Ujung palitan. Kitu nya. Tijalikeun we tungtungna teh. Coba lamun ngaji ibu menang ilmu. Bari jeung tenang sehat moal tijalikeun. Ya teh da ajrag-ajragan ibu teh lain gadis deui atuh ibu. Kejeng ajrag-ajragan sagala rupa. Ngarasa 20 tahun umurna teh ibu teh. Tuluy si mang teh mang beca tukang ojol teh cari ngogo di dinya teh. Naringgalikeun. Ibu osok kitu resep ditinggalikeun teh nya. Beuki motah ibu mah. Bu, nu kitu mah tong dituturkeun nya. Rek ngaos ngadon diajak nangkring, diajak senam, diajak ka bioskop, unggal poe nongkrong di kafe, nanaonan. Dina grup WA ngan saukur ngomongkeun batur eusina teh. Ngomongkeun si Bieti. Nya. Nu kitu mah dijauhan ibu. Ya, lihat, pertemanan itu harus karena Allah. Kalau karena Allah tidak akan saling bermaksiat. Akan selalu mengingatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik, wanita kaya. Untuk apa? Untuk berzina. Faqala inni akhafullah. Tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Seperti Nabi siapa ibu? Nabi Yusuf. Digoda ku istri sakumaha gelisna oge. Temempan. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Terus warajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah, akhfa, tetapi menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui
apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sodakohna teh susu lumputan, tara di beja-beja gitunya. Abdi mah yo dangukeun abdi mah lamun infak ka masjid teh tara disebat nami. Abdi mah hamba Allah we. Eta lamun ngadangu hamba Allah teh maksana abdi eta teh. Ngan jempenya tong di beja-bejanya rahasia ieu mah gitu. Gitu tah ibu nu kitu teh nu bloon teh kitu tah. Susu lumputan ibu ngirim ke Palestina teh di beja-beja ngalebetkeun kenceleng ge teu apal batur teh iraha ngasupkeunana si ibu eta mah gitu. Nu penting mah asup we si duitna teh teuing ti belah mana asupna eta oge. Aya nu kitu aya atuh. Jangan semua kebaikan teh harus kelihatan wae ibu ya. Sebagaimana keburukan kita pun kan suka disembunyikan. Nah harus ada kebaikan-kebaikan yang kita sembunyikan, rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suatu saat ibu mau sedekah kelihatan boleh, tapi tujuannya apa? Menjadi contoh supaya orang ikut sedekah gitu. Nggak apa-apa, ngan harus ada lah sholat malam tong di beja-beja. Ya terada tunduh cenah ngaji teh. Nah kunaon ibu? Eta tadi penting gitu. Nya sholat malamna panjang teuing cenah. Maca Al-Baqarah ibu teh keur penting. Gitu. Sampai berderai air mata teh aduh ni khusyuk ibu teh. Gitu. Tapi tong di beja-bejanya ya mah rahasia ya mah gitu. Bu, harus ada ya sedekah atau ibadah-ibadah yang rahasia ya antara kita dengan Allah. Kemudian warajulun zakarallaha, seseorang yang mengingat Allah kholian, sendirian ibu. Jadi ada seseorang ketika sendiri dia ingat kepada Allah, fafadat ainahu, kemudian dia menangis. Nah jadi ibu, tangisan yang akan menjadi sebab Allah melindungi kita pada hari kiamat itu adalah tangisan sendirian, bukan tangisan berjamaah. Ibu sok nangis berjamaah sok. Ari berjamaah nangis, ari pas nyalira hese. Nah hanya itu hese teuing hayang ceurik teh. Ari pas berjamaah meuni nepikeun ka gitu. Hese dieureunkeun. Cek usana teh geus ibu da atosan pangawasana oge. Batur geus bubar ibu man curi kue ngadadekluk. Cek pausa teh geura uih ibu itu. Si bapak nungguan di imam ke ieu cenah can beres cenah ceurikna. Ibu, tangisan yang menjadi sebab perlindungan Allah pada hari kiamat adalah tangisan dalam kesendirian. Tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dulu ibu sangat berhati-hati untuk menangis di depan jamaah itu. Hati-hati sekali. Gitu. Sampai ada orang yang menangis di depan jamaah itu hati-hati, ngeri. Tujuan Anda menangis di depan banyak orang itu apa? Gitu kan ya? Nah, makanya ini nih dalilnya itu warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Nah, salah satunya tadi ibu ya yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lalu adab-adab dalam persaudaraan itu apa saja? Yang pertama ibu, mendoakan. Ya, mendoakan saudara kita. Ini yang paling utama ini. Adab di dalam ukhuwah Islamiyah. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina gillan lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam keimanan. Gitu ya. Jadi ibu, doa ini teh
berlaku untuk semua orang beriman sampai zaman Nabi Adam. Nepi doa orang teh kepada mereka yang sudah meninggal dunia dan kepada yang masih hidup yang keimanannya lebih dulu daripada kita. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami rasa iri dengki kepada orang-orang yang beriman. Kalau ibu punya iri, punya dengki, punya hasad kepada saudara, cara untuk menghilangkannya adalah mendoakan orang itu. Misalnya ibu teh, ya Allah kunaonnya abdi meni dengki kasih eta. Iri si eta mah bisa kitu abdi henteu. Ibu capek nu dengki teh ibu. Capek. Setiap kali melihat orang sukses gak terima. Prinsipna lain iraha kuring siga manehna. Tapi iraha manehna siga kuring gitu. Mun urang sangsara kudu sangsara batur ge kitu tah nu dengki mah. Si eta menang motor nyeri hate. Boga mobil panas tiris gitu sih. Boga imah diopname saya tama ibu. Tungtungna naon? Maot weh ibu. Nah ibu gitu. Batur mah bahagia si eta mah maot. Makanya ibu capek iri dengki itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan iri dengki kepada saudara? Doakan kebaikan untuk orang itu. Ya, kemudian bacalah doa ini, wala taj'al fi qulubina gillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Gitu. Jadi itu ibu ya, adab yang pertama apa? Mendoakan sesama muslim. Kemudian apalagi mencintai kebaikan untuk seluruh saudara muslim sebagaimana mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Itu dalilnya hadis Nabi riwayat Imam An-Nasai nomor 5032 dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah dia beriman, salah seorang di antara kalian tidak beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Lamun ibu resep batur senyum ka ibu. Resepnya, nah tuh sok baeud wae ka batur teh. Unggal panggih teh baeud we ibu mah, tara naros, tara senyum. Kapan orang dibaeudan ku batur teh teu raos nya. Ya, matak sing ramah ka batur. Lamun ibu teu gaduh artos, teras bade nambut, hoyong dipasihan hoyong teu. Hoyong dipasihan, batur ge pami peryogi teh pasihan ku ibu tah kitu. Semua kebaikan untuk ibu harus ibu inginkan juga kebaikan untuk orang lain. Ta eta. Teras naon deui ibu? Menolong saudara yang melakukan kezaliman atau yang dizolimi. Ya. Menolong saudara baik yang melakukan kezaliman atau yang terzalimi. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu baik dia menzalimi atau terzalimi. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, menolong yang dizalimi kita tahu, kalau menolong yang zalim itu bagaimana? Maka kata Nabi, tahjizuhu minazulmi, larang dia dari berbuat zalim. Nasihati dia, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Wadzalika nasruhu, kata Nabi, itulah cara menolong orang yang zalim. Artinya ibu wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tak itu adab dalam bersaudara, menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Kemudian Nabi bersabda ibu, hak muslim atas muslim ada 5. Nih, penuhi hak-haknya. Dan hak muslim atas muslim ada berapa? Ada 5. Apa saja? Raddus salam, menjawab salam.
Lamun aya nu nyebat assalamualaikum, jawab ku ibu waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya wajib. Yang kedua, iyadatul marid. Kalau ada yang sakit jenguk, itu fardu kifayah. Ya, kalau tidak ada yang menjenguk, sakampung doraka. Untuk apa? Untuk menyemangati dia. Ya, ibu, insya Allah sakedap deui oge damang ibu teh. Didoakeunnya Allahumma Robbanas adhibil ba'sa. Tohur insya Allah penyakit ibu menjadi kafarat untuk dosa-dosa ibu. Diingatkan untuk selalu bertaubat. Ibu tedamang naon ibu teh panyawat jantung. Ibu tatanggi abdi ge maot kamari. Disingsieunnan ieu mah nu gering teh. Langsung we stres maot teh harita keneh. Gara-gara ibu gitunya ieu mah ngalongok teh lain nyumangetan ngadonying sieunnan. Nah, jadi ada yang sakit itu ibu dijenguk. Kemudian apalagi ittibaul janaiz. Mengantarkan apa? Jenazah. Cuma ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Saya di antara yang berpendapat kalau wanita itu tidak mengantarkan jenazah ke kuburan. Tapi boleh ziarah kubur. Ya, ziarah kubur boleh tapi tidak mengantarkan jenazah. Jadi kalau ibu mau ziarah kubur silahkan. Gitu ya, tapi untuk mengantarkan jenazah ada hadis dari Ummu Salamah kalau tidak salah. Bahwa kami dilarang untuk mengikuti apa? Jenazah ke kuburan dan kami tidak diharuskan mengikuti jenazah. Jadi mengikuti jenazah ke kuburan itu kewajiban laki-laki. Gitu. Bisi ibu mawa jenazah ke kuburan, uih mamawa ibu gitu digotong gitu, da pingsan. Gitunya. Nah, jadi ibu-ibu itu dibolehkan ziarah tetapi tidak mengikuti apa? Jenazah. Kemudian ijabatu dakwah. Apa ijabatu dakwah itu? Kalau diundang dalam pernikahan, ingat, dalam pernikahan diundang wajib datang. Ya, tidak boleh tidak. Terus watashmitul atis, kalau ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Yang terakhir ibu, hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, jangan kalian saling tanajus. Tanajus itu ibu gini, ada orang yang jualan. Saya teh jualan ieu ka ibu teh. Saya teh kerjasama sareng ibu. Bu engke tawarnya, tawar sing mahal, ngarah naon, ngarah batur nawis langkung awis deui gitu. Cek ibu teh, Pak Ustad, ku abi peser lah ieu 20.000. Ngarah si ibu ka pancing. Pak Ustad, abi 25.000. Eta teh haram hukumna. Ngabohong eta teh. Sok aya dina lelang geuning nya, dina lelang. Siapa yang mau beli ini? Ada nu nawar 1 juta padahal babaturanna eta teh. Memancing orang supaya menawar lebih banyak. Nah, itu enggak boleh. Itu menipu. Nah, dalam persaudaraan enggak boleh seperti itu. Gitu ya, tidak boleh saling menipu di dalam muamalah. Kemudian wala tabagodu, jangan saling membenci. Tuh. Jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Pendak di jalan, gitu ibu teh. Cek ibu naon. Patonggong-tonggong tungtung nate siga undur-undur mapahna teh ibu teh. Nah, eta tadabaru namina. Gitu ya, tidak mau saling melihat gitu, tetapi saling memalingkan wajah. Itu haram hukumnya, enggak boleh. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Cek ibu teh, kanggo abi Pak Ustad,
dipeser 10.000, ulah pas ku abdi 20.000, gak boleh itu. Ya, kalau sedang tawar menawar tidak boleh kemudian ibu menawar dengan harga yang lebih mahal, haram hukumnya itu. Termasuk menjual, gak boleh. Misalnya ibu teh ngical barang 5.000, ecek ibu nus hiji deui teh, ka abi we mesana ka abi, di abi mangan 8.000. Nah, itu gak boleh, hati-hati itu. Ya, itu bisa menimbulkan permusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhzuluhu, tidak boleh menolak permintaan bantuannya. Wala yakzibuhu, tidak boleh memberikan kabar dusta kepadanya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. Gak boleh. Si ibu etama paling di kajian oge nundutan gitu, keteh hudang-hudang geus bubar gitu. Nah, bet apalnya ada abi mah apal tuh. Unggal ngaji ge ku abi sok diperhatikeun gitu ngacai pagaweana teh. Nah gitu. Tuh tinggal di cenah tuh si ibu tuh make baju warna hideung, ini teu pantes gitu. Oh, nu itu tuh make bodas tinggal ciga mayatnya gitu. Kabeh we di komentaran ku si eta mah ibu bari jeung sagala teu pantes. Dosa itu. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, kata Nabi, ketakwaan itu di sini. Kemudian Nabi mengatakan cukuplah bagi seseorang mendapatkan dosa dan keburukan dengan merendahkan saudaranya sesama muslim. Maka setiap muslim dan muslim itu haram, kata Nabi, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Gak boleh kita menyakiti seorang muslim, mengambil hartanya tanpa hak, dan merendahkan kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, ieu rada lumayan panjang ya, 10:30 nembe beres, keun we da terakhirnya sareng abdi pendak-pendak deui insyaallah sataun deui gitu nya. Nya atuh sataun deui, mudah-mudahan masih kene aya yuswa, dipaparinan sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Aya patarosan teh ibu, ada tanya jawab tidak ini teh? Ada? Mangga tuh kalau mau ada mah silahkan.